Ibu sudah jalankan triwulan 3 sekarang. Nah, kami tanya apa hasilnya penajaman-penajaman itu yang selalu kita masalahkan, yang Ibu selalu berargumentasi ini ada salah input yang dipaksakan. Nah, ini kami ingin tahu laporannya, Bu. Ibu hanya melaporkan fiskal, tetapi tidak melaporkan tugas Ibu dalam hal wakil pemerintah melaksanakan kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut kami penting untuk disampaikan, misalnya rekening 999.01 tentang pengelolaan utang, pembayaran bunga utang dalam negeri 456,8 triliun, pembayaran bunga utang luar negeri 40,4 triliun. Realisasi triwulan ketiganya ini seperti apa? Apakah 100% sudah dibayarkan atau bagaimana, itu nggak ada informasinya. Begitu juga dalam hal rekening 99908 mengenai pengelolaan belanja lainnya yang mencapai 415,8 triliun yang Ibu gunakan tanpa persetujuan DPR lagi. Nah, kami ingin tahu realisasinya ini untuk apa, Bu? 415,8 triliun. Secara narasi selalu dibilang ini untuk kompensasi listrik, kompensasi BBM. Tapi kan nggak sebesar 415 triliun. Pernah kita rapat di sini dipakai juga untuk pupuk, pernah dipakai juga untuk tambahan bantuan beras. Nah, kami ingin realisasi dari 415 triliun pengelolaan belanja lainnya juga dilaporkan, karena Ibu tadi melaporkan tematik, tapi hal-hal ini tidak dilaporkan. Realisasi anggaran pendidikan 15%, amanat konstitusi 20%, realisasinya 15%, dan realisasi 15% ini bukan tidak by design, memang sengaja untuk dibuat 15%. LHP BPK 2023 realisasinya 16%. 16% ini by design, memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Hari ini agenda kita adalah membahas triwulan ketiga 2024 dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu saya akan fokus terhadap tugas-tugas dari Kementerian Keuangan yang sudah kita sahkan di dalam pembahasan sebelumnya. Pertama, di dalam hal kita menyetujui anggaran Kementerian Keuangan pada 2024, kita mengamanatkan agar Kementerian Keuangan mempertajam standarisasi output dan keluaran belanja kementerian lembaga. Nah, tadi tidak dilaporkan bagaimana implementasi itu dilaksanakan oleh setiap kementerian lembaga. Kemudian juga penajaman nomenklatur belanja kementerian lembaga. Itu juga belum dilaporkan. Bagaimana itu implementasinya? Apakah itu sudah diimplementasikan pada APBN 2025 oleh setiap kementerian lembaga? Karena waktu kita menyetujui 2024 itu kan bulan Oktober 2023. Untuk Ibu jalankan di 2024. Ibu sudah jalankan triwulan 3 sekarang. Nah, kami tanya apa hasilnya penajaman-penajaman itu yang selalu kita masalahkan, yang Ibu selalu berargumentasi ini ada salah input yang dipaksakan. Nah, ini kami ingin tahu laporannya, Bu. Kemudian yang pernah kita angkat juga logical framework dari setiap kementerian lembaga. Nah, bagaimana implementasinya? Setidaknya itu diimplementasikan pada pelaksanaan APBN 2025 oleh setiap kementerian lembaga. Nah, ini bagaimana itu diimplementasikan oleh setiap kementerian lembaga. Kemudian juga, ini juga sudah disampaikan berulang kali, Bu. Ibu kan kuasanya ada 2, selain fiskal sebagai wakil pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Di dalam laporan triwulan 3 yang disampaikan dari awal sampai akhir yang panjang itu, tidak dilaporkan sama sekali apa peran Kementerian Keuangan di dalam mengoptimalkan atau melaksanakan kekayaan negara yang dipisahkan itu.
Misalnya saja ada rencana BPI Danantara, itu kan bagian dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dengan cara baru. Itu juga nggak dilaporkan. Jadi ibu hanya melaporkan fiskal, tetapi tidak melaporkan tugas ibu dalam hal wakil pemerintah melaksanakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian juga sebagai bendahara umum negara, ini ibu tadi sudah menyampaikan tentang tematik. Anggaran APBN berdasarkan tematik. Ibu sampaikan karena kapasitas sebagai bendahara umum negara. Tapi di rekening yang tertentu yang menurut kami penting untuk disampaikan, misalnya rekening 999.01 tentang pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang dalam negeri 456,8 triliun. Pembayaran bunga utang luar negeri 40,4 triliun. Realisasi triwulan ketiganya ini seperti apa? Apakah 100% sudah dibayarkan atau bagaimana, itu nggak ada informasinya. Tapi tematik pendidikan, kesehatan, semua ibu sampaikan, tapi yang hal ini belum disampaikan. Begitu juga dalam hal rekening 99908 mengenai pengelolaan belanja lainnya yang mencapai 415,8 triliun yang ibu gunakan tanpa persetujuan DPR lagi. Nah, kami ingin tahu realisasinya ini untuk apa, Bu? 415,8 triliun. Secara narasi selalu dibilang ini untuk kompensasi listrik, kompensasi BBM. Tapi kan nggak sebesar 415 triliun. Pernah kita rapat di sini dipakai juga untuk pupuk, pernah dipakai juga untuk tambahan bantuan beras. Nah, kami ingin realisasi dari 415 triliun pengelolaan belanja lainnya juga dilaporkan, karena ibu tadi melaporkan tematik, tapi hal-hal ini tidak dilaporkan. Yang berikutnya, Bu, mengenai anggaran pendidikan 20%. Kenapa saya tanyakan ini? Walaupun di sini bukan bicara pendidikan. Karena ternyata walaupun di Undang-Undang Sisdiknas disebutkan anggaran pendidikan 20% adalah demikian, tapi menteri yang bertanggung jawab terhadap 20% pendidikan bukan menteri pendidikan, tetapi ibu dan menteri PPN Bappenas, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dan 2011 revisinya. Di situ disebutkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu 20% dari belanja negara. Masalahnya, laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022, realisasi anggaran pendidikan 15%. Amanat konstitusi 20%. Realisasinya 15%. Dan realisasi 15% ini bukan tidak by design, memang sengaja untuk dibuat 15%. LHP BPK 2023, realisasinya 16%. 16% ini by design, memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Nah, kemarin kita sudah membahas ini, Bu. Bagaimana caranya supaya 20%? Saya usulkan, jangan ditaruh di pembiayaan, Bu. Harus dibelanja. Di argumen Kementerian Keuangan, wah utang kita besar dong. Semakin besar dong nanti. Kita harus ada dong. Belanja pendidikan kita, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kalau gratis itu berapa sih? Kalau kita mau gratiskan itu berapa totalnya? Taruhlah kita ini 1.500 triliun misalnya. 20% pendidikan sekarang berapa? 700 triliun. Masih gap. 700, 1.500. 2 tahun lagi APBN kita mungkin sudah 4.000, Bu. 20%-nya berapa? 800. Masih gap, Bu. 5 tahun lagi.
Ketika APBN sudah 6.000, 1.200 masih gap lagi kalau 1.500-nya nggak bergerak komponen harganya. Artinya jangan khawatir kita masuk ide belanja. Tinggal sekarang keberpihakan pemerintah mau meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Ditaruh di belanja, berapa yang tidak terrealisasi? 70 triliun, 100 triliun. Mahasiswa kita 5 juta. Subsidi satu mahasiswa 10 juta. 50 triliun bisa kita pakai. Tapi sengaja tidak digunakan karena apa? Konflik. Ditaruh di pembiayaan supaya utang kita nggak nambah. Nah, ini usul kami ini ditaruh di atas, Bu Menteri. Di belanja. Dengan kesadaran dari pemerintah punya skenario. Anggaran pendidikan kita yang ideal itu berapa? Kalau anggaran pendidikan kita yang ideal itu sudah dilampaui dari 20%, baru taruh di bawah, Bu. Sebagai kontrol utang tadi. Tapi sebelum itu tercapai, tetap taruh di belanja. Kalau tidak, pemerintah secara sengaja tidak memenuhi amanat konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, kami ingatkan supaya Pak Hekal, Pak Wiyadi, ke depan kita sudah tahu bahwa ini ada desain 20% yang sengaja tidak dipenuhi, kalau tidak dipenuhi lagi, bisa jadi masalah konstitusi. Itu Bu Menteri. Kenapa kami tanyakan ini? Karena ternyata tanggung jawabnya ada di Bu Menteri, bukan di Menteri Pendidikan. Penetapan 20% itu dari untuk apa dan bagaimana itu ada di Bu Menteri dan Menteri PPN Bappenas. Kemudian selanjutnya, Bu Menteri, dalam rapat-rapat kita sebelumnya, kita sudah pernah menyampaikan, kan ada kredit ekspor nih, Bu. Pak Suminto sudah menyampaikan, Bu, program-program kredit ekspor itu apa saja. Nah, yang kami tidak tahu, kapan kami menyetujuinya. Misalnya di tahun 2024 ini, harusnya dilaporkan kepada kami, kredit ekspor yang sudah jalan atau yang sudah diikat atau sudah jalan itu berapa, kemudian itu masuknya nanti di tahun depan atau di tahun ini utangnya itu yang harus ditanggung. Berapa besar, itu juga nggak pernah sampai ke kita. Nah, ini kita perlu ke depan, Bu Menteri, tentang kredit ekspor ini harus ada pembahasan khusus. Bagaimana mekanismenya, kita tahu itu ada di Bappenas juga. Blue Book, Green Book, baru nanti masuk ke Kementerian Keuangan untuk negosiasi. Negosiasi selesai, ditanggung oleh APBN. Nah, masuknya itu di mana? Kapan kami di 11 menyetujui sejumlah sekian itu akan nanti menjadi beban utang ke depan misalnya. Jadi kita harus menata ini, Bu, tentang pembahasan kredit ekspor. Kemudian berikutnya tadi sudah banyak menyampaikan tax ratio dan pertumbuhan ekonomi. Kami setuju, Bu, untuk dibuatkan roadmap atau apa namanya. Bagaimana caranya kita mencapai 8% itu. Dan juga ini yang perlu ditegaskan ini. Tax ratio 23% ini masih jadi tujuan kita atau tidak? Masih menjadi tujuan kita atau tidak? Karena ini jelas-jelas ada di visi misi presidennya Pak Prabowo. Mungkin dengan adanya Pak Anggito di sinilah mission impossible itu akan dilakukan. Mencapai tax ratio 23%. Mungkin. Kemudian berikutnya tentang SBN, Bu. Kita pernah bahas di sini utang jatuh tempo. Nah, 2024 ini utang jatuh temponya berapa? Yang berhasil di revolving itu berapa, Bu? Kan kemarin Ibu yakin bahwa walaupun 800 triliun jatuh tempo, bisa-bisa 100% itu di revolving. Nah, kami ingin tahu jatuh tempo 2024 berapa, di revolvingnya itu berapa? Sebagai laporan triwulan ketiga. Kemudian sama seperti Pak Hanif, Bu,
kelihatannya di Kementerian Keuangan nanti akan ada perubahan Satker, ada perubahan SOTK, sehingga di situ melekat perubahan organisasi dan perubahan program. Nanti perlu ada sesi khusus untuk dari Kementerian Keuangan untuk merevisi persetujuan APBN 2025 yang sudah dilakukan di Komisi 11. Mungkin sementara itu aja, Pak Ketua, penjelasan tambahan yang kami perlukan dari Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Dolvi.